Sebelumnya dikatakan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa yang menyaksikan bulan Ramadan itu hendaknya dia berpuasa. Teks ayat menyebutkan siapa saja yang menyaksikan. Pengertian menyaksikan itu difahami oleh para ulama dengan dua kemungkinan. Satu, penyaksian terhadap datangnya bulan. Yang kedua, dalam pengertian berada di tempat. Artinya yang pertama, siapa saja orang yang melihat datangnya bulan suci Ramadan, dia wajib berpuasa. Tentu ayat ini tidak bisa difahami dengan terbalik. Karena kewajiban berpuasa itu hanya berlaku pada orang yang menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan, maka orang yang tidak menyaksikan datangnya perubahan bulan Sya'ban ke Ramadan tidak perlu berpuasa. Bukan seperti itu. Sebab apa? Kalau semua manusia harus melihat hilal, harus melihat perubahan bulan, itu tidak mungkin dan itu menyulitkan. Maka maknanya harus dipahami, apabila sudah ada orang yang menyaksikan masuknya bulan suci Ramadan, maka pengetahuan orang tersebut bisa berlaku bagi yang lain. Ada 1-2 orang yang melihat hilal bulan suci Ramadan, maka apa yang dia sampaikan berlaku hukumnya bukan hanya bagi dirinya yang melihat, tetapi juga bagi orang lain yang mendengar dan mempercayai tentang penglihatan tersebut. Tapi masalahnya kemudian, untuk menganggap seseorang itu jujur atau tidak, maka umat membutuhkan takrir, membutuhkan penetapan. Jika dibiarkan setiap orang menentukan bahwa ini saya sudah melihat, dia belum melihat, maka timbul masalah. Maka di sini kemudian dipandang perlu ada hakim, ada pemerintah yang tampil untuk memberikan keputusan akhir. Maka sudah pada tempatnya jika pemerintah mengambil bagian ini untuk menentukan kapan puasa dimulai dan kapan diakhiri, dalam pengertian akan datang bulan Syawal, Lebaran. Hamba Allah dimuliakan, cukup panjang polemik kita dan dari tahun ke tahun itu saja. Hisab ru'yat, hisab ru'yat, hisab ru'yat. Jalan yang terbaik adalah dengan mempercayakan kepada ulil amri yang mengatur seluruh rakyat untuk memutuskan cara mana yang akan dipakai dan bagaimana cara penetapannya. Ini urusan kita tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat kalau terus-terusan saja dibiarkan seperti ini. Kalau memang kita sudah percaya kepada pemerintah untuk mengurus urusan negara kita, alangkah baiknya kita juga percaya untuk menetapkan bagaimana kapan mulai puasa dan mengakhirinya. Polemik boleh ada, perbedaan pendapat boleh ada, tapi di awalnya. Pada akhirnya sebagai warga negara dalam satu negara, idealnya kita bersama. Masalahnya kan ada orang-orang yang memang sama, itu masalah. Apa sulitnya sih? Hisab dijadikan ancer-ancer. Oh, berdasarkan perhitungan hisab kami, puasanya hari ini. Apa sulitnya sih? 1 hari sebelum hari itu kita bareng-bareng ru'yat. Apa sulitnya coba? Kalau memang tidak wetah, kalau memang tidak memang besar kepala gitu loh. Karena itu jalan terbaik. Kita sudah ada MUI. Di situ semua ormas ada. Ada NU-nya, ada Muhammadiyahnya, Persisnya, Pertinya, Al-Wasliyahnya, ada Turwatonnya, semuanya ada. Kalau di MUI itu kayak kompak gitu loh.
Ya bersatu-bersatu, tapi keluar mereka membelakangi dengan punggung. Jadi saya kira memang sudah tidak efektif. Orang-orang yang bandel seperti ini memang punya kesenangan untuk terus menonjolkan diri sebagai kelompok yang memang ingin dianggap hebat gitu. Dan kedua bisa jadi karena ada unsur kebencian kepada pemerintah yang mengatur masalah ini. Jadi umat Islam ada karena kaidah hukumul hakim ilzamun bayar ful khilaf. Kebijakan penguasa itu mengikat semua warganya dan menghapuskan perbedaan pendapat. Jadi kita bisa melihat kelompok mana saja yang memang punya cara pandang membangkang. Kelompok mana saja yang memang selama ini tidak mau bersaudara dengan sesama umat Islam, merasa benar sendiri. Kan kita ada forum diskusi, ada lembaga hisab dan ru'yat. Di situ kita tempat berbicara, tidak di luar. Kalau kita punya pendapat, punya penemuan, bicarakan di situ. Bukan di luar, bukan diekspos, bukan kemudian melakukan tindakan yang sengaja untuk memecah suara umat. Tidak cukup dengan mengatakan bahwa ya silakan kita berbeda pendapat. Tidak bisa. Dalam sebuah negara tidak boleh berbeda pendapat untuk satu gerakan. Bagi orang-orang alim mungkin bisa diterima. Silakan puasa hari ini, silakan besok. Orang alim iya, orang awam tidak. Ketika berbeda mereka bermusuhan. Negara hadir untuk menyelesaikan konflik ini. Kita melihat bahwa memang ada kira-kira dari tahun 56 lah, 1956 itu ada kelompok yang memang sengaja ingin membuat tindakan sendiri dan tidak memperhitungkan dampaknya. Ada kaidah-kaidah yang sudah dibuat. Kita jangan pernah mencoba menyimpang dari badan hisab dan ru'yat karena itu adalah lembaga otoritas yang punya otoritas untuk menyelesaikan perbedaan kita di dalam masalah penetapan puasa dan lebaran.